kalau Bonita tuh selalu menantang mahasiswa itu, ya kita ini mau ditentukan atau menentukan. Itu yang kita bangun. Jadi follower or leader ya. Terajut antara hati dan hati. Kalau sudah hati dan hati yang sudah terajut, susah. Ini lebih bahaya. Inilah benteng sebenarnya. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfami Adi kembali hadir ke layar kaca sahabat untuk mendatangkan sang inspirator, memberikan inspirasi bagi pencerahan kehidupan kita. Alhamdulillah hari ini tamu spesial kita luar biasa. Kita kedatangan guru besar Universitas Fordekok, Profesor Dr. Hajah Evi Asnita SPD Nurse MKes. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Aduh, saya gugup. Jangan gugup, Bapak. Saya guru besar. Biasa saja lah. Biasa saja ya. Kakak dan adik. Tapi boleh saya mengucapkan selamat. Kami dari Aspen mengucapkan selamat atas pengukuhan gelar guru besar Ibu nih. Semoga makin berkah, makin bersinar, makin berjaya. Terutama buat teristimewa buat kampus Universitas Fordekok Kota Bukit Tinggi. Oke, terima kasih. Tapi Ibu ngomong-ngomong kan pegawai negeri ya, Bu ya? Iya. Pegawai negeri. Iya, jadi Bu Nita itu dulunya itu setelah pendidikan crash program dulu Pak. Jadi dulu itu ada akper ya. Katanya akper, tapi ternyata 1 tahun dididik, kemudian diangkat jadi pegawai negeri, golongan 2A. 2A? Akper ya Bu ya? Iya, golongan 2A. Itu di Padang, akper itu di Padang ya Bu? Di Padang, jadi cikal bakal untuk izin dari akper itu, itu dari crash program dulu, ada dua angkatan kami waktu itu. Berarti Bu masuk pemula nih ya? Iya, pemula. Iya, crash program angkatan pertama. Waduh, itu. Kalian pemula benar-benar matang nih. Dari Akbar judulnya mendirikan universitas ya, ini keren sekali Bu. Ini itu gimana Ibu cerita dari awal Ibu masuk Akbar dulu memang atau cita-cita atau gimana nih Bu? Iya, kalau beranjak dari cita-cita, ya sebenarnya cita-citanya itu jadi dokter. Itu dokter. Iya. Iya, tapi ya waktu itu karena sebenarnya ada pilihan waktu itu. Ada kita 3 pilihan. Cuma karena ini kekeh ya untuk menjadi seorang dokter, pilihannya hanya 1 gitu. Apa Bu? Ya kedokteran itu. Jadi sehingga ya mungkin tidak ini ya, mungkin nasib atau apa ya, jadi sehingga tidak lulus waktu itu untuk di kedokteran Bu. Di kedokteran itu waktu itu karena ada ini anduk kesehatan kan. Nah waktu itu ayah ya coba aja ini dulu masuk ini kesehatan, mana tahu di situ lebih baik seperti itu kan. Nah makanya waktu itu yang ngambil untuk yang akper itu awalnya itu yang program yang crash program itu. Jadi masuk, kemudian 1 tahun pendidikan itu kita langsung diangkat jadi pegawai negeri dan ditempatkan di puskesmas waktu itu. Langsung penempatan 1 tahun. Langsung penempatan. Kalau dulu ke pegawai negeri itu kita justru ditunggu gitu. Ditunggu maksudnya itu kita sudah ada kuotanya untuk menjadi pegawai negeri. Nah dulu itu. Kalau sekarang kan karena sudah antrian ya Bu ya. Ya itu. Nah jadi ya dulu itu crash program itu pembantu perawat Pak Zul. Jadi Ibu merasakan juga di rumah sakit dulu ya, di puskesmas gitu ya. Iya seperti itu. Jadi di awalnya itu dulu di Singkara. Oh Singkara Bu? Iya di puskesmas Singkara. Setelah itu habis menikah pindah ke Padang. Pindah ke Padang. Ya. Pindah ke Padang. Bapak memang juga seorang perawat atau dokter? Iya. Bapak perawat juga? Perawat juga. Ini ketemu di sana nih Bu? Memang ketemu di situ dulu. Ketemu di situ. Iya. Nggak tahu lah tuh ya. Jodoh ya.
jodohin ya sama kuliah seperti itu. Beliau ketua, kita anggota seperti itu. Jadi gitu. Iya. Iya. Itu Nggak salah tahu satu juga itu. trik. Nanti kita tanya ke Bapak ya. Salah satu trik menjadi ketua nyari anggota. Iya. Kemudian akhirnya gimana Ibu setelah jadi perawat? Berapa lama Ibu jadi perawat berarti? Iya, jadi setelah pindah ke Padang, kemudian ada peluang untuk yang sudah jadi akper itu yang 2 tahun angkatan kami yang ini kan untuk cikal bakal akper itu sekarang sudah menjadi akper. Nah, kita masuk ke akper itu langsung ke tingkat 2-nya seperti itu. Ya, jadi menyelesaikan 2 tahun. Alhamdulillah kita dapat nilai yang bagus ya, yang ini jadi diprioritaskan untuk menjadi guru SPK. Oh, Guru sekolah perawat kesehatan. Iya. Itu. Ya. Yang di Gunung Pengilun itu kan Bu? Awalnya di rumah sakit dulu tuh Pak. Oh, di rumah sakit. SPK itu rumah gitu. sakit. Nah, jadi di komplek rumah sakit itu ada sekolah perawat kesehatan gitu. Jadi ya dulu itu kan belajar praktek seperti itu. Jadi dekat rumah sakit kan. Seperti itu. Rumah sakit yang di? Dan di M Jamil. Oh, di M Rumah sakit Jamil Pak, itu Jamil, cikal Padang. bakalnya di situ. Iya, jadi SPK di situ kan guru SPK Bonita situ. Karena dulu itu kan jenjang pendidikan itu maksimal itu baru D3 yang paling tinggi. Ya, belum ada S1. Belum ada ya Bu ya? Belum. Ya. Iya. Jadi karena belum ada kesehatan waktu itu, ya karena kita sudah jadi guru, karena mungkin juga dari pendidikan D3 ngambilnya manajemen pendidikan di dulu IKIP ya Pak, UNP sekarang tuh dulu kan IKIP. Iya. Waduh, ini perjalanan luar biasa nih Bu. Jadi berarti memang tadi kan cita-cita jadi dokter, akhirnya jadi guru. Adakah cita-cita kedua ketika itu tuh gimana nih Bu? Ya, jadi ya, maksudnya itu ketika kita jangan putus asa. Mungkin kita harus mengikhlaskan karena mungkin Allah memberikan yang terbaik buat kita. Masya Allah. Itu jadi ya mungkin ini yang harus kita lalui di kehidupan kita ya, ketika kita sudah menjadi tenaga kesehatan, menjadi perawat kan gitu ya Pak ya. Nah, kemudian sudah menjadi guru perawat pula kan gitu. Guru perawat ya Dik ya. Guru perawat. Iya. Nah ini sebenarnya sebuah ya hikmah lah yang kita dapatkan, jadi sehingga kita bisa melakukan mendidik tenaga pendidik tenaga kesehatan perawat. Jadi bagaimana dia bisa mencapai kompetensinya seperti itu. Kapan Ibu itu pernah terpikir untuk jadi guru besar atau gimana gitu Bu? Pernah terpikir enggak dulu Bu? Waktu dulu nih? Ya, enggak terpikir. Iya. Sesuatu yang tak terpikir lalu dapat. Rasanya mau banget ya Bu Nita ya. Benar. Iya. Iya. Terpikir Pak namanya. Iya, tapi apa karena tuntutan kampus Ibu sudah mendirikan kampus? Iya, sebenarnya tuntutan. Ya, untuk kampus itu ketika kita sudah bergerak ini Pak di dunia pendidikan ya. Waktu itu sudah SPK itu kan sudah tidak ada lagi ya. Sudah berubah menjadi Poltekkes. Poltekkes ya betul ya. Ya, Poltekkes. Ya, jadi Bu Nita bergabung di Poltekkes itu. Nah, di Kopertis itu juga ada institusi kesehatan yang kita diperbantukan untuk mengajar di situ. Nah, Bu Dita berpikir kenapa diperbantukan ya? Kenapa tidak kita yang masuk ke sana kan gitu. Nah, makanya dengan melihat peluang-peluang untuk ini, Bu Dita memilih untuk misbar. Misbar itu dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Dikbud. Ya. Makanya pindah waktu itu dari Poltekkesnya ke Kopertisnya seperti itu. 2007 ya Bu ya? Ya, 2007. Jadi kebetulan waktu itu kita punya pemikiran kenapa kita tidak buka juga ya peluang untuk membuka institusi gitu. 2007 belum nih Bu buka? Nah, jadi kita sebenarnya Pak di sela ya mungkin ya suami ya sudah karena berpikirnya itu
untuk memeratakan tenaga kesehatan untuk itu kan memang sedikit ya Bu ya. tenaga kesehatan itu. Maka sudah terpikir kenapa kita tidak buka untuk institusi. Jadi tahap awalnya itu ya Pak Zainal dan kawan-kawan yang ada di ini buka Akper Nantongga itu Pak. Nantongga. Di mana Bu? Di Lubuk Alung. Oh di Lubuk Alung. Ya, Cikal bakalnya nih. Cikal bakalnya. Oh gitu. Ya, jadi ya sambil ini kita juga membantu seperti itu untuk menjadi tenaga pengajarnya seperti itu. Ya, jadi berawal dari situ, kemudian nampaklah peluang-peluang lain seperti itu. Waduh. Ya, tentunya kan harusnya itu di setiap kabupaten, kota kan harus ada institusi kesehatan benar, seperti itu. Nah, muncullah waktu tahun 2002 itu yang dulunya Akbid Prima Nusantara yang Universitas Prima Nusantara itu Bu Nita dulu ininya Pak direkturnya. Oh iya. Prima Nusantara Ibu dulu. Iya, kita ada di yayasan itu dulu. Waduh. Iya. Jadi kalau pembelajar itu salah satu siapa yang pembelajar di satu tempat dia bisa bikin yang sama ya. Iya, maksudnya itu kita lebih ya inilah untuk mengembangkan tenaga kesehatan tadi juga Pak. Jadi istilahnya kalau dulu itu memang konteksnya adalah kita itu fokus bagaimana sebuah institusi itu untuk mencapai kompetensinya dan bagaimana memanage seperti itu. Memanage sebuah institusi melahirkan lulusan yang berkualitas seperti itu. Nah, jadi sampai 2007 itu Bu Nita di Prima Nusantara karena kita punya peluang juga untuk kita udah ini nih Pak, apalagi yang kita lakukan untuk ini kan gitu, inovasi terus ya. Iya, jadi waktu itu dengan ketemu dengan kawan-kawan di rumah, ayo kita buat ini stikers seperti itu, stikers. Jadi tadinya kan Bu Nita ini ya karena pingin fokus ya udah kita Pak Zainal keluar dari yayasannya, kita lebih fokus ke for the cock seperti itu. Nah, jadi 2002 kita rintis untuk untuk stikers for the cock. Dengan menyiapkan kurikulum, kemudian untuk tenaga dosen. Nah, dulu itu sulit Pak untuk tenaga dosen. Jadi kita mau benar-benar mencari sesuai dengan kriteria untuk dosen di sebuah perguruan tinggi gitu. Jadi sampai 2004 baru keluar izin stikers for the cock-nya. Stikers for the cock. Ya, jadi 2 tahun itu kita mau buat 2 tahun buat kurikulum. Iya, kurikulum cari SDM-nya. Tapi sudah ada ya. Itu belum mulai nih, belum mulai 2 tahun itu 2022 itu belum mulai. Belum. Berproses kan kita Bu ya. Berproses menyiapkan di mana nih mau kita ini kan tempat pendidikannya kan gitu ya. Iya tentu kita lihat lokasi seperti apa, mana peluang-peluang yang ini gitu. Dan akhirnya kita bisa di Bangkawih waktu itu bisa dapat tempat. Nah, pinggir jalan itu ya Bu ya. Iya, di pinggir jalan itu. Saya masih lihat itu tuh. Iya. Nah, jadi 2000 sampai berapa Bu? Tahun berapa Bu di sana? 2004 itu sudah izin kita udah keluar ya, stikers for the cock waktu itu dengan 2 prodi. Perawatan dengan kesehatan masyarakat Nah, jadi kita berproses di situ ya dengan status penyewaan lah gitu kan, memaksimalkan semua ruangan. Dan alhamdulillah kita karena komit. Muridnya berapa ketika itu Bu? Ketika itu muridnya itu sekitar sudah banyak juga Pak. Banyak juga? Iya, udah 150 sama baru buka aja 150. Jaringan kayaknya nih. Iya, karena memang yang Yayasan for the Cock itu memang orang-orang birokrat yang ada di Dinas Kesehatan seperti itu. Jadi melihat peluang-peluang itu memang ditambah dengan apa yang support tadi ya. Ya, jadi sehingga karena Bu Nita juga pengalamannya di Poltekkes dengan juga ini kolaborasi dari, keren ya. Pengalaman antara praktisi dengan akademisi ya. Seperti itu. Itu for the cock kenapa memang tercipta nama for the cock apa nih? Bukan kesehatan. Kan mau kesehatan tiba-tiba kok for the cock kayak perjuangan gitu ya.
Apa filosofinya nih, Bu? Filosofinya memang benar Pak. Jadi dulu itu memang mengkritik, ada yang kok for the cock itu kan penjajah kan gitu. Benar Bu ya. Penjajah. Kenapa itu namanya for the cock gitu. Jadi sebenarnya ide itu dari mungkin yayasan ya. Yayasan, terus ya ada ide juga dari Pak Jufri waktu itu wali kota. Iya. Wali kota Bukit Tinggi, ayo kita for the cock. For the cock itu bukan hanya penjajah, tapi kita lihat dari positifnya ke depan itu adalah for the cock itu adalah benteng pendidikan dan pertahanan seperti itu. Iya. Oh, jadi, ini semangatnya ya. Semangatnya, ya. Dan akhirnya memang berdirilah seperti benteng kampusnya Mega ini sekarang. Iya. Itu filosofinya Bu ya. Iya. Panjang ini ya. Dan kampusnya kan begitu kampus baru, desainnya bulat. Iya, desain. Itu gimana pula kan? Kenapa ya enggak ini unik, kampusnya unik Bu, menarik, unik dan di atas bukit ya. Iya, jadi memang kita waktu itu dengan yayasan ya Pak ya. Ya, Bu Nita lebih memilih mengelola. Yayasan itu beliau yang ini ya, yang di yayasan sekarang. Nah, jadi dengan kita perencanaan itu memang matang, iya. Jadi kita berawal dari mimpi juga nih. Mimpi gimana? Ya, kita mimpinya bagaimana kampus itu mau benar-benar itu indah. Kemudian tempat pendidikan yang melahirkan lulusan yang berkualitas, yang profesional seperti itu. Memang di awal seperti itu memang iya. Itu ya. Diterjemahkan dalam visinya apa sih Bu? Visinya jadi terjemahkan visi. Ya, kita menjadi universitas yang unggul gitu, yang berdaya saing global. Gitu. Iya. Bukan sembarangan nih sahabat semuanya ya. Konon ceritanya mahasiswanya itu diterima tidak hanya di Indonesia, tapi di luar negeri ya, benar ya? Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya nih? Jadi memang ketika kita berawal tadi 2 prodi ya Pak ya. Kemudian sekarang itu sudah 14 prodi loh Pak. 14 prodi sekarang Bu? Sekarang. Jadi karena berubah jadi universitas 2019. Ya, nambah prodi yang non kesehatan dengan adanya yang pertama itu ada kewirausahaan, yang kedua ada bisnis digital seperti itu. Ada bisnis digital juga Bu? Ada bisnis digital. Jadi nggak kampus kesehatan semata. Tidak, ini sekarang universitas sudah umum dia Bu ya. Nah, jadi memang kita banyak kolaborasi, banyak kerjasama dengan pihak luar negeri Pak, dalam dan luar negeri sebenarnya. Dalam tentu kewajiban ya, kita kerjasama dengan rumah sakit, puskesmas, seperti dinas kesehatan seperti itu kan. Kemudian lembaga-lembaga yang terkait gitu. Nah, memang itu sudah kita perkuat dan kita harus melompat gitu. Melompat untuk bagaimana kita untuk yang secara global itu memang kita harus melihat peluang-peluang untuk lulusan kita itu bekerja di luar negeri. Nah, kita sudah kerjasama dengan Jepang Bu. Ya, kemudian Australia. Bentar Bu, Jepang kalau benteng ini zaman siapa nih Bu? Kalau benteng zaman siapa? Belanda atau Jepang nih? Jepang kali ya? Belanda ya? Oh iya. Kira tadi Jepang Bu, kerja sama Jepang. Tapi tahu lah dia benteng merdeka. Oke Bu, terus. Jepang, kemudian Malaysia, Thailand, Filipina seperti itu. Iya. Wow. Dan bahkan ya dosen kita ada yang lulusan Universitas Filipina itu ada 2 orang. Ya, Bu, ya? Iya. Nah, jadi istilahnya ke Arab ada nggak? Dunia Arab kan dunia Islam, ada nggak Bu? Iya ada lulusan kita yang bekerja di Arab Saudi, Jepang, Australia juga ada, iya gitu. Bukan kaleng-kaleng. Dan sekarang telah muncul guru besar ya, Prof di kampus ini. Wah, kayaknya akan ada prof berikutnya kayaknya. Insya Allah. Ya, kita tentu menata SDM ya Pak. SDM ya, oke. Menata SDM itu dari sisi dosen. Dosen ya. Ya, sekarang itu sudah ada 12 doktor. 12 doktor? Nah, iya, 12 orang doktor. Dan lagi pendidikan ada 11 orang. Waduh. Iya. Ini cikal bakal guru besar semua di sini nanti. Iya, ya insya Allah nanti kita
yang teman-teman kita yang masih S2 itu akan kita buat roadmapnya, ya rembang dosnya itu akan melanjutkan ke tingkat pendidikan S3 seperti itu. Prof bersama Pak Zainal kayaknya memang fighter banget. Jiwa petarung yang tak pernah henti berinovasi ya. Ya, karena memang kuncinya itu adalah untuk pendidikan itu berkualitas adalah SDM dosennya dulu yang harus kita SDM-nya, Bu, ya. inikan. Ya. Makanya dari awal kita sewa tempat ya Pak ya dari Stikes tadi itu. Nah kemudian kita dapat yang kampus kita sekarang itu 2013 kita baru pindah ke kampus kita yang baru. 2013 ya Bu ya? Ya ada berapa tahun tuh 9 tahun ya 9 dengan tahun, ya. penyewaan seperti itu. Tapi kita Akhirnya mempush untuk SDM. SDM ya? Iya. Kuncinya SDM ya Bu ya? Kuncinya SDM ya. Tapi ada yang menarik Bu, saya lihat di sana kayak kekeluargaan banget sih. Gimana? Orang kalau dengan atasan atau gimana itu agak gimana ya. Tapi ini kayaknya pemimpin yang dicintai gimana ya. Ini bukan berlebih-lebihan ya. Karena beberapa kita lihat kekeluargaannya ini memang gimana skenario pembangunan SDM-nya ini Bu. Iya, jadi sebenarnya itu konsep kita Pak. Jadi filosofi kita itu adalah bagaimana membangun SDM itu tidak ada sesuatu yang ada batas gitu. Jadi artinya itu kita bersama satu keluarga besar seperti itu. Nah ini yang kita ciptakan. Jadi kita tidak di belakang meja. Ini bukan bos ya? Ini bukan bos Bu ya? Bukan. Ini pro bukan bos. Ini pro kan dicintai. Jadi tepas sepatu ibu tidak ditakuti ya kayak kucing di bawah lidi. Ya tidak Pak. Luar biasa. Iya. Jadi memang itu, unsur jadi membangun hati dengan hati. Hati dengan hati. Hati dengan hati. Wow. Makanya untuk turnover dari SDM kita itu boleh dikatakan beliau keluar itu mungkin ikut suami atau apa ya. Untuk ini ya kita sudah rajut antara hati dan hati. Kalau sudah hati dan hati yang sudah terajut, susah. Ini lebih bahaya. Inilah benteng sebenarnya. Ini benteng sebenarnya karena hati ini adalah benteng kan Bu. Jadi tulang-tulang ini bisa ditembus ya. Aduh, benar ya. Waduh, ini rahasianya kalau kita lihat ya. Waduh, keren sekali ini. Tapi jadi sehingga memang ini ya Bu ya. Ini menarik antara orang bicara profesional itu harus kayak jarak, tapi ini beda. Ini dari hati ke hati, tapi ini menjadi sebuah energi yang luar biasa lagi ya Bu ya. Benar ya. Waduh. Kami siapapun itu yang datang ke kampus itu dari Aceh sampai Papua sudah datang ke kampus tuh Pak. Sudah datang ke kampus. Sudah datang ke kampus. Nah studi itu banding, studi menjadi tiru. Keluarga. Ada studi tiru dan kemudian ada yang kunjungan misalnya dari Koperti Medan kan, Aceh datang ke kampus kita itu sudah kita anggap tuh keluarga. Ya, jadi apapun itu kita berikan yang terbaik seperti itu. Waduh, beruntunglah keluarga-keluarga Stikes Wadekong ya. Ibu, tapi ini kampus swasta, adakah beasiswa di sana? Ada Bapak. Ada? Ya, ada Pak Zul. Jadi artinya kita memang yayasan berserta kita Civitas ya. Itu punya konsep. Ya, jangan hanya yang kita didik itu yang punya kemampuan saja seperti itu. Tapi ada anak bangsa atau keluarga yang mungkin dia tidak punya biaya. Ya tapi ingin melanjutkan itu, nah itu kita prioritaskan seperti itu. Jadi anak di kampus kita itu ada anak yatim piatu, keluarga yang tidak mampu seperti itu Pak. Iya. Wow. Ya, jadi itulah menjadi ini kita gitu, menjadi energi juga ya seperti Pak Zul katakan tadi kan. Iya, jadi energi. Iya. Itu. Ini mestinya yang punya kesempatan kayak ini sepakat nih Bu kalau ada anak yatim piatu. Mereka tuh kadang-kadang kayak gini Bu. Kami kan pelarian rajut yang di bagian bawah nih Bu. Kadang-kadang mereka tuh mau menjangkar mimpi tuh jangan bicara tinggi-tinggi lah nak, kata maknya kan. Jaga di sekolahan beko gitu. Orang biasa, nggak usah pikir untuk kuliah. Ternyata ada beasiswa untuk yatim piatu. Masya Allah, luar biasa nih. Aspen kebetulan kan juga fokus dengan intern dengan anak yatim nih Bu. Dan nanti mungkin alumni Aspen
salah satu Ya. berpikir nanti. Siap. Siap ya Bu ya. Siap, Masya iya. Allah. Ada ya kalau nggak salah cita-cita jadi dokter, jadi perawat Iya, ada. iya. Nanti kita prioritaskan. Pak. Masya Allah, Iya. Wah, luar biasa berkah nih. Iya. Memang keberkahan itu yang harus kita ini. Keberkahan, kan. Bu. Iya. Makanya selalu bercahaya di ini ya. Di kampus ya. Iya. Walaupun kayak pohon makin tinggi, ada angin yang kencang, kadang membuat dahan seka, tapi urat pantang tercabut dari prinsipnya. Insya Allah. Apapun permasalahan harus Iya. kita cari solusi. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Iya benar. Ada yang diiklankan kayaknya. Iya. Jadi kayak gitu ya Bu ya. Waduh ini. Tapi dalam pandangan lembaga dikti apa namanya kalau kampus-kampus itu Bu? Kampus-kampus itu sebenarnya kan beradanya di bawah Dikti ya. Dikti ya. Ya Dikti, kemudian yang ininya L-Dikti. L-Dikti ya. Ya. Pelaksananya, organisasinya. Ya, organisasinya L-Dikti. Seperti apa pandangan dari Dikti untuk kampus Fordekok sendiri nih Bu? Ya, jadi alhamdulillah setiap apa ya Pak ya, baik itu Monef ataupun ada kunjungan gitu ya. Nah, teman-teman yang Ibu Kalemnya dengan tim itu memang melihat Fordekok itu ya sama yang Bapak rasakan. Masya Seperti keluarga gitu. Aduh, kayak gitu ya. Seperti keluarga. Jadi artinya apa yang kalau sudah ini ya Pak ya, jernih hati itu kan apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita tingkatkan seperti itu. Ya, jadi istilahnya itu ya dengan kita membangun silaturahmi memang bagus, kemudian kita bisa berkoordinasi, berkomunikasi. Nah, itu akan nampak nanti penyelesaian apapun bentuk masalah. Nah, kemudian dari masalah itulah kita perlu apa yang perlu kita tingkatkan seperti itu. Nah, jadi alhamdulillah kan prodi kita itu sudah ada yang unggul, Pak. Apa unggulnya Bu? Keperawatan itu Keperawatan? sudah unggul akreditasinya. Akreditasinya bukan A tapi unggul. Unggul. Dia Ya. unggul ada A. Jadi kan sekarang itu ya regulasi terbaru itu dengan Permenristek Dikti 53 tahun 2023 kan tentang penjaminan mutu ya Pak ya. Tentang akreditasi ada yang terakreditasi dan Tidak terakreditasi. Nah, tapi sekarang itu masih melekat untuk nilai baik, baik sekali dan unggul. Oh. Seperti itu. Nah, Untuk supaya mudah otak kita mencerna mahasiswa lama A+ lah ya. Tapi di unggul iya, sekarang ya Bu istilahnya. unggul. Jadi Masya insya Allah akan menyusul yang tahun ini Bu Nita target yang 2025 ada prodi S1 Kesmas, S2 Kesmas dan kebidanan. Target kita untuk unggul ini Unggul ini? 2025 ya insya Allah. Amin. Amin, Luar ya. biasa nih. Jadi karena kita sudah melihat indikator, kemudian standar-standar yang ada. Ini nanti bisa saja ini ya di mana-mana saja rumah sakit di Sumatera Barat atau di Sumatera ini atau di India ini ada lah mahasiswa Fordekok di sini nanti. Sarjana Fordekok di sana ya. Pada umumnya sudah Begitu mengisi ya? semua Sudah tuh Pak mengisi? lulusan Fordekok itu Waduh, di semua rumah sakit yang ada di Sumatera Barat. Nilai apa sebenarnya yang dibentuk kepada ini nih Bu? Pembeda nih. Nilai apa yang membedakan yang dibentuk kepada mahasiswa dibanding kampus lain? Ya, sebenarnya kompetensi Pak. Kompetensi. Ya, kompetensi itu ada 3 ranah nih. 3 ranah. Ya, ada knowledge-nya, kemudian ada attitude, sikap, ya kemudian ada skill. Oke. Nah, ini kekuatan kita itu di samping kita sudah menginikan kompetensi, kita punya lembaga resmi, lembaga sertifikasi profesi pihak pertama. Oh, kita punyanya Bu. Kita pertama itu untuk wilayah kita Pak di Indonesia ya. Berarti orang mau ngambil sertifikasi ke Fordekok dong? Ya mahasiswa kita terutama itu Iya. harus dia melalui ini uji kompetensi Uji itu kompetensi melalui kita. LSP kita. Berarti kampus lain juga bisa kan Bu? Kampus lain belum ada nih di ini. Oh, belum ada? Tapi sudah benchmark, sudah belajar juga gitu kan. Tidak berhenti inovasi kalau Fordekok Kita ini. seperti apa nih Pak? Bentengnya Semen Padang. Ya, Moto sampai berbuat. Padang ya. Iya. Kami sudah melakukan sebelum Anda memikirkan. Iya, betul. Waduh. Jadi untuk yang LSP itu kita pencetus
pertama untuk bidang kesehatan. Waduh. Bidang kesehatan. Walaupun belum ada keberterimaan ya dari profesi atau apa. Yang jelas kita ya wujud yang real yang apa untuk kompetensi itu adalah LSP itu. Karena nanti sertifikatnya dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi seperti itu. Itu di Indonesia ya, pengakuannya Indonesia burung ya? Garuda lupa. Iya. Sertifikatnya burung Iya, Garuda iya. itu. Iya. Ya. Nah, itu yang konsep yang kita bangun. Ya. Jadi sehingga kita punya prinsip bahwa prodi itu dia membangun kompetensinya. Ya, kompetensi apa yang harus dimiliki oleh masing-masing prodi. Nah, memastikan kompetensi itu adalah LSP. Iya. Itu. Sekarang memang ini ya Bu ya, LSP itu pengakuan syarat utama ya. Dan iya. ternyata tidak hanya dunia kampus Bu, dunia filantropi juga sama. Misalnya kayak gini, zakat ini juga nanti masing-masing kita alhamdulillah Bu Aspen itu sudah menjadi lembaga resmi juga di Indonesia, urutan 83 kita ya, 83. Dan nanti salah satu syaratnya ke depan itu adalah masing-masing satu lembaga itu harus ada yang amil sertifikasi. Oh iya. Ambil sertifikasi. Iya. Jadi memang kayaknya dengan sertifikasi ini indikator-indikator yang diinginkan tercapai kayaknya Bu ya. Benar Pak. Jadi tidak hanya praduga baik saja gitu ya, Iya. bagus saja ada indikator. Sudah ada lembaga yang ini. Iya, lembaga sertifikasinya ya, Bu ya. Iya, menilai dia kompeten atau tidak kompeten. Kompeten atau Seperti itu. Iya, jadi dia tidak subjektif ya Bu ya, dia Tidak memang benar-benar objektif ya. Benar-benar objektif seperti Waduh, ini ibu kan keren sekali nih. pionirnya kita tuh Pak untuk Iya. LSPP 1 gitu untuk Indonesia. Untuk Indonesia Bu. Iya. Aduh, kok penuh inovasi ya Bu? Ini inovasi. Kayak saya lihat ini, Ibu dan Bapak itu kayaknya saya coba perhatikan dua sisi ya. Mungkin banyak yang lain ya sebenarnya. Itu memang kayak matching. Kalau untuk berinovasi itu memang tiada henti. Bapak kalau ini dari Ibu dan Bapak memang seperti itu gimana nih Bu? Iya, jadi kalau Bapak itu orangnya memang seperti ya beliau bermimpi, ya impiannya apa gitu kan. Nah, lalu menata perencanaan seperti apa, seperti itu. Jadi karena kita sebuah institusi institusi dengan pengembangan SDM, kemudian pengembangan sarana prasarana dan bahkan sekarang itu yayasan sudah mengembangkan untuk bermimpi untuk membuat kampus yang seperti Pentagon itu. Wah, gila banget. Iya, jadi ada kampus kembar yang dua yang seperti Pentagon seperti itu. Ini untung banyak nih Kota Bukit Tinggi. Iya, kadang-kadang kan orang lihat, Iya. apa tuh sekarang Iya, bilang iya. gitu ya. Iya. Hanya bermimpi atau apa. Ada yang awal-awal kita membuat kampus tuh orang katakan itu Iya. mimpi apa tuh, bikin gedung putih Iya, itu di betul, bukit. betul. Tapi karena dengan Semangat. informasi itu kita menjadi semangat kan. Iya. Harus seperti itu. Kadang dengan dicerca pun menjadi energi itu jadi energi keluar. betul. Iya, Bu, Benar. ya. Iya. Ya Allah. Jadi memang ini kan Bu, kata pepatah begini, tidak akan muncul pula ulung ketika dia berlayar di ombak tenang. Iya. Tapi kalau sudah berlayar di laut besar, kalau kampusnya sudah besar sekarang, ombaknya besar kan, ya. Tapi keren lah ya, mantap ya Prof ya. Waduh, ini keren. Tapi Prof, ini kan Prof ini kan ini nih, tenaga kesehatan ya, nurse perawat ya. Iya. Kemudian magister kesehatan. Nah, kita bincang-bincang kesehatan nih, Prof. Tapi tadi ada yang tertinggal ya. Jurusan ada 11 tadi kan? 14. Ada kebidanan, keperawatan, fisioterapi, farmasi ada ya, Dok? Farmasi udah ada, Oke, apa lagi, Prof? Kesmas. Iya, S1 dan magisternya ya, sarjana dan magister. Oke, kebidanan tadi Iya. sudah ya? Kebidanan ya, ada dengan kebidanan dan keperawatan itu punya akademik dan S1 akademik dan profesi. Profesi ya. Ya. Jurusan yang beda tadi Diskanvas apa? Desain yang komunikasi dan visual. Ya, karena universitas kan tidak mesti sejenis kan, Pak. Oke. Jadi berarti harus ada bervariasi ya. Ada bervariasi. Jadi muncullah kita mendirikan prodi S1 kewirausahaan, prodi S1 bisnis digital. Oh, bisnis digital. Ya, kemudian ada S1 pariwisata. Jadi memang kita melihat peluang-peluang itu apa yang bisa kita inikan. Terus ada karena kita ada program akselerasi kemarin itu ada 3 prodi lagi yang kita buka. Yang tadinya moratorium
laboratorium. Apa tuh, Bu? Psikologi, Psikologi ya. Hukum juga. ya, dan desain komunikasi visual seperti itu. Luar biasa. Nah. Tapi orang dengar podcast ini menarik, tapi mahal nggak, Bu? Ada kualitas, ada harga gitu ya. Iya. Tapi gimana dari berebut orang datang ke sini ya, Bu ya? Iya. Nah, jadi memang kalau kita lihat prodi kita tadi itu ya Pak ya, dengan apa namanya, itu kalau kita match kan semua prodi itu menjadi sebuah kekuatan gitu. Iya, iya. Ya, jadi lulusan kita yang punya energi untuk entrepreneurnya seperti Iya, apa, benar. kemudian dia memperkuat kompetensinya, dia harus melihat peluang-peluang yang ada, seperti itu. Jadi ya tidak harus menjadi pegawai negeri sebenarnya, Iya, benar, karena benar. kita tahu sekarang itu untuk pegawai negeri ya waktunya, Peluang pendapatannya, kecil, ya. peluangnya, kemudian ya sekarang itu lebih ketat lagi ya untuk apa, Iya, iya. untuk masalah penggajian dan lain sebagainya itu. Jadi mari kita berkarya. Iya. Dan berusaha. Ciptakan ya kompetensi kita itu menjadi seorang entrepreneur ya. Misalnya perawat itu bisa buka klinik. Kita fokus kita Menciptakan itu lapangan kerja jadinya, Bu. menciptakan lapangan kerja. Ayo ke Fordekok. Iya. Kunjungi Jadi kalau- Benteng Fordekok. Iya. Jangan lupa kuliah di Fordekoknya. Kalau Bonita itu selalu menantang mahasiswa itu, ya kita ini mau ditentukan atau menentukan. Wah. Itu. Itu yang kita bangun. Jadi Follower or leader ya? Iya benar-benar, Bu, itu jadi memberi menentukan semangat ya, atau ditentukan. ditentukan. Aduh, benar-benar nih. Ini penting sekali untuk anak sekarang nih, Bu. Iya, Karena kan banyak yang ngikut gitu ya, film Iya. Korea lah ini. Nah, Iya. ini kita juga seirama dengan ini nih, Bu, kesehatan masyarakat nih. Kesehatan Iya. masyarakat kita seperti apa sih, Bu, rata-rata ini? Apakah keluarga ini makin tangguh dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau makin rapuh, atau bagaimana nih, Bu? Ya sebenarnya ya bisa kedua-duanya tuh Pak. Bisa kedua-duanya. Bisa kedua-duanya. Gimana kedua-duanya jadi tuh? Ya kenapa kan gitu ya. Nah kalau kita lihat dengan kondisi kita sekarang itu, sebenarnya banyak permasalahan. Ya banyak permasalahan. Permasalahan itu bisa apa namanya? Ya kita lihat dari banyak sisi juga kan gitu ya, permasalahan itu. Terutama dengan masalah kesehatan dulu misalnya. Oke. Nah, masalah kesehatan, nah sekarang itu lebih banyak ke kuratif gitu kan. Sebenarnya kita titik tolak itu adalah awalnya pencegahan. Oke. Ya, jadi pencegahan tentu harapannya adalah kita preventif dan promotif. Oke. Ya, di samping nanti penanganan yang kuratif Iya. gitu. Nah, ya kuratif mungkin ya berkunjunglah ke tempat pelayanan kesehatan, misalnya puskesmas, rumah sakit, Oke, betul. ya praktek dokter dan lain sebagainya itu, kayak gitu ya. Nah, sementara yang untuk kita mencegah ini bisa ya face to face individu, bisa keluarga, Oke. bisa masyarakat seperti itu. Nah kita tentu lihat timing yang tepatnya bagaimana kan. Nah di sisi kalau gitu individu berarti face to face ya. Iya. Ya bisa saja nanti dia ada masalah. Nah lalu kita lakukan edukasi atau menggali permasalahannya apa dan apa solusi kan seperti itu. Nah kalau itu keluarga, nah tentu kita mengedukasi keluarga. Iya. Ya, contoh sekarang dengan masalah stunting misalnya. Iya. Ya, stunting itu kan tidak hanya bisa kita edukasi ibunya saja, tapi keluarga. Keluarga besarnya. Iya. Oke. Misalnya ya suami. Iya. Ya, kemudian ya Kakek nenek masuk. masuk. Ya, jadi setidaknya dia support system. Iya betul. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita sudah berbicara keluarga, tentu secara utuh kita lihat tidak hanya permasalahan kasusnya saja, penyakitnya saja, tapi apa aspek lain. Oke. Ya, dari sisi sosial ekonominya seperti Ya, betul. apa, itu kemudian bagaimana dia mengetahui apa sih yang perlu saya lakukan untuk yang kondisi anak saya sekarang. Ya, karena aspek pengetahuannya yang kurang tentang masalah Betul. itu. Gitu. Betul. Kemudian pendidikannya juga seperti itu. Nah, jadi artinya kita memang melihat keluarga itu secara utuh. Nah, terkait tadi dengan ketahanan keluarga itu kuncinya itu kan memang di keluarga itu, Pak. Iya. Dia tahu bagaimana
asupan yang bagus itu seperti apa. Kemudian menata keluarga seperti apa. Iya. Ya, apa kewajiban istri, kewajiban suami. Oke. Dan anak-anak seperti itu. Nah, itu kan butuh apa? Butuh waktu ya, butuh ilmu. Ya. Ya, suami istri aja lah. Itu ya, Pak. Kalau kita tidak match, Betul. ya. Kan jadi Kayak berbeda arah ya. nah, itu. Nah, makanya suami istri itu saling support. Itu yang penting. Saling support itu adalah apa namanya? Ya, jadi antara suami dan istri itu kita harus seia sekata. Match lah ya, Bu ya. Iya. Seia sekata gitu. Kayak kayak sepeda, roda belakang roda depan. Iya. Kalau bertingkah roda belakang ini susah Iya. majunya. Iya, harus iya. Iya ya. Match kan itu. Seia kan. Iya, betul, Pak. Nah, kuncinya di situ. Oke. Nah, kalau sudah damai hatinya, ya dengan anak pasti damai. Betul. Itu. Apa yang perlu dilakukan? Itu. Jadi Dan membina. memang keluarga itu kan komponen terkecil di sebuah negara. Iya. Kalau bereslah keluarga ini, Iya. maka terciptalah memang sumber daya di sebuah negara itu luar biasa ya, Bu ya. Betul, Pak. Waduh. Iya. Nah, jadi itu yang perlu kita telisik ya. Telisik maksudnya adalah ya bagaimana kondisi masyarakat kita. Tapi stunting itu terjadi kan tidak semata masalah gizi. Apakah orang kayak gini? Apakah edukasi gizinya atau memang masalah ekonomi sebenarnya, Bu? Atau gimana nih, Bu? Iya, jadi stunting itu kalau dulu itu rasanya nggak terlalu seperti sekarang ini gitu. Enggak, betul ya. Ya, dulu misalnya kalau di puskesmas di posyandu itu, oh ini anak di bawah Garis kuning. merah. Garis merah Tuh, ya? Ya, ada di hijau, ada di kuning, merah. Ya, Oke. gitu kan. Oh, ini merahnya sudah harus waspada kan gitu ya. Nah, kita lakukan pendekatan seperti itu. Nah, nanti kalau yang sekarang itu sebenarnya kita tuh harus punya update data, Pak. Nah, update data itu masuk berita apakah kategori dari kondisi keluarga itu sekarang itu memang dia masih wasting kah? Ya Wasting ini apa, Bu? aku kurang berat badannya. Oke. Ya, nah atau memang sudah stunting kan gitu. Jadi ada wasting, ada stunting. Iya, ada kategorinya juga kan gitu. Nah, jadi berimbang tidak bisa, antara berat badan dengan umur tinggi badan. Tinggi badan itu Iya. ukurannya, Bu ya. Iya. Nah, jadi itu yang harus kita petakan sebenarnya. Jadi sehingga berbeda intervensinya gitu, apa yang kita perlu lakukan. Nah, jadi artinya dengan kita mendapatkan data yang update, tentu ya, program itu akan jelas. Iya. Akan apa yang perlu kita lakukan seperti itu. Kayak pemeriksaan dokter ya, Bu ya. Kalau sudah jelas penyakitnya, Iya. bisa dipetakan obatnya apa. Ya. Kalau belum pasti sakitnya nanti bahaya. Iya, betul, Pak. Gitu ya, Bu ya. Nah, sekarang itu harapannya adalah tentu kita punya database dulu. Ya, jadi artinya kita punya database itu tentu melalui survei ya. Kita kumpulkan data yang update, yang apa yang perlu kita lakukan untuk ini. Jadi sehingga nanti untuk perencanaannya, programnya, kemudian intervensinya itu jadi lebih terarah. Oke. Bisa kita evaluasi seperti itu. Tapi saya mikir gini loh, Bu Nita, apakah faktor-faktor makanan kekinian itu misalnya kayak gini, dia makanan tapi tidak juga mungkin bernilai gizi atau malah sebaliknya kan menghambat gizi yang ada. Kami kan nggak ngerti kesehatan, Ibu. Artinya kayak gini, nih gizi masuk contohnya ya, logika umumnya gitu ya. Tapi dengan ada zat tertentu malah menyedot misalnya energi harus masuk. Artinya bagi orang-orang umur kami berpikir begini, apakah dengan faktor-faktor makanan dimakan oleh ibu itu kan akan juga ada efek nanti kayak ini kan sekarang kan ada banyak makanan yang sifatnya mengenyangkan tapi bisa saja atau bahaya atau gimana ini mungkin butuh jelasin juga dari Bu. Iya, jadi memang betul kata Pak Zul tadi itu. Jadi memang makanan siap saji itu kan sekarang tuh banyak ya siap saji mie, apa tuh yang banyak yang dijual ini. Pokoknya serba cepat lah serba gitu. cepat gitu ya. Iya. Nah, memang harus kita waspadai. Waspada ya, Bu ya. Waspadai kan gitu. Nah, kadang-kadang kita sebagai masyarakat awam kan jarang paham itu. Betul. Jarang paham. Nah, sebenarnya kembali ke
ke tradisional, itu lebih baik seperti itu. Lebih aman ya Bu. Lebih aman gitu. Iya. Kita bisa kita tanam sayur, Iya. kita ya seperti kacang-kacangan itu kan juga ini kan gitu. Iya. Yang membantu yang sejenis protein gitu Telur kan. ayam ada di rumah. Telur ayam ya. Sayur gitu bisa diserakkan di pinggir depan rumah gitu ya. Iya. Nah, memang betul, jadi makanan siap saji itu banyak hal-hal yang berdampak seperti itu. Iya kan, bisa terpikir saya begini loh Bu, ketika nanti yang Ibu bilang variabel tadi kan butuh analisa, apakah nanti ada analisa tertentu ini kalau misalnya apa mungkin sudah dilakukan kan begitu ya, contohnya si A bayinya stunting, tapi bisa saja dilihat di ekonomi sebenarnya mana-mana aja. Iya. Tapi sang ibunya ketika dia mengandung si anak ini, bagaimana pola makannya, kan bisa indikatornya kan Bu ya. Iya, indikatornya Pak. Kalau seandainya nanti ternyata indikatornya dia hobi makan makanan siap saji, wah ini ternyata bahaya makanan gitu ya. Tapi kalau secara kesehatan dibandingkan sekarang dengan beberapa tempo dulu, segi kesehatan makanan masuk kita darurat atau gimana nih Bu? Iya, jadi kembali ke kalau kita itu di sisi ini ya Pak, ada istilahnya itu continuum of care ya. Apa Bu? Continuum of care. Continuum Jadi, of care. Continuum of care itu adalah ya bagaimana itu dari mulai daur kehidupan. Oke. Ya, misalnya ketika pranikah ya. Oke. Pranikah itu ya apa yang bisa kita lakukan untuk edukasi dari pranikah itu? Mempersiapkan keluarga. Keluarga yang sehat gitu, seperti itu. Ya, mulai dari ketika sudah berkeluarga, menikah, berarti persiapan untuk hamil. Oke. Ya, apa yang diperlukan untuk persiapan hamil ini supaya kehamilan anak yang dikandungnya itu dia berat badannya normal seperti itu. Berkembang baik Ibu ya. Apa yang dikonsumsi oleh ibu hamil, apa yang perlu dilakukannya perawatannya, misalnya antenatal care-nya, ya kan sudah seiring dengan program-program pemerintah. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa memfollow up gitu. Oh ini ketika dia datang cukup enggak pelayanan yang kita berikan seperti itu, sesuai enggak dengan standar. Seperti itu. Jadi sehingga nanti ketika dia melahirkan itu dia melahirkan bayi yang sehat dan ibunya sehat seperti itu. Ya, sampai pasca melahirkan itu misalnya ketika postnatal care, apa yang dilakukan ibu terhadap bayinya, menyusu ASI eksklusif. Nah, itu kan rendah cakupannya, Pak. Jadi pada umumnya itu kita tidak tahu juga ibu-ibu sekarang tidak mau menyusukan anaknya. Iya, kenapa ASI eksklusif itu tidak tercapai ininya, targetnya gitu. Padahal itu 6 bulan pertama itu memang harus kita berikan ASI full itu kan untuk ibu ke anaknya. Tapi ada penelitian nggak Bu, misalnya seorang ibu itu zaman now itu keberatan atau agak enggan menyusui anaknya, belum ada penelitian di sana Bu? Iya ada Pak, ada. Tapi kepada ibu yang bekerja. Oh, ibu yang bekerja ya, pada umumnya itu kan ASI eksklusif itu kan kalau cuti kan 3 bulan ya Pak. Oh iya betul ya. Ya, jadi untuk 3 bulan berikutnya itu kan, nah itu yang kadang-kadang ibu belum siap misalnya apa yang diberikan untuk anaknya supaya dia bisa ASI eksklusif gitu ya. Atau mungkin di kantornya disiapkan untuk penitipan anak. Jadi ketika dia istirahat dia bisa menyusukan. Ya Bu ya. Kalau kita di Fort Record sudah ada TPA tuh Pak. Jadi jadi seluruh pengelola pengelola yang punya anak bayi atau apa itu sudah di ramah anak juga ya. Jadi ASI eksklusif itu bisa penting kita jalankan. Ya, Bu, ya. Makanya di kantor-kantor itu kalau bisa memang ada ruangan pengasuhan lah atau apa namanya itu. Betul. Jadi sehingga yang punya bayi bisa ditaruh di ini gitu. Iya. Harapannya seperti itu. Saya berpikir untuk kesejahteraan anak negeri ini ke depan kan Bu, di berbagai perkantoran di negara ini itu mesti ramah anak, ranah ibu ini kan bayi gitu kan. Bukan kadang-kadang itu kan dia kalau bisa ada bayi pandangan kawan bekerja agak gimana, ini mau ngasuh si koto manga gitu kan. Jangan sampai motivasi kerjanya turun gitu ya. Tapi memang tetap anak pun terpenuhi gitu ya Bu. Seperti itu. Wah. Harus sejalan ya Bu ya. Tapi jangan juga mentang-mentang sebaliknya. Mentang-mentang ramah kayaknya saya di sini punya bayi loh gitu kan. Tapi target kinerja harus tercapai. Iya. Mantap sekali nih Bu. Contohlah Perdekok gitu kan. Banyak orang yang mau belajar nanti ke Perdekok gini sini.
Tapi berarti ini ya Bu ya, ini yang salah satu kekhawatiran negara ya Bu. Kalau tidak salah itu stunting ini di berapa persen ini di perkiraan? Sekarang masih sekitar 21 sampai 24%. Tinggi ya Bu ya, tinggi sekali itu. Targetnya 14%. Target di negara maju berapa persen Bu? Oh, kalau negara maju boleh dikatakan mungkin tidak. Memang ditekan banyak lah Bu ya. Tapi kita 23%, Bu. 20 sampai 24%. Ini untuk menuju Indonesia emas nih. Ya itu yang menjadi harus kita kan apa yang menjadi tantangan. Iya, tantangan kita ke depan. Iya, ya. Satu sisi negara ingin bonus demografi apa? Iya, untuk Indonesia emas kan Pak? Indonesia emas ya kan? 2045 ya. Bu ya. Nah, yang emasnya seperti apa? Tentu berlian semuanya ya. dibangun kan ya, gitu ya. Baik fisik, mental. Oke Bu, jadi ini menarik lagi. Di tengah kita menuju Indonesia emas, tapi tantangan bagi yang datang ke Indonesia tetap keluarga itu tidak main-main. Misalnya tadi mungkin penyakit dari segi fisik, penyakit mental gimana nih Bu yang menghadang keluarga-keluarga di Indonesia atau di negeri kita ini? Ya, misalnya kayak ada penyakit mental seperti apa nih Bu? Itu yang jadi kekhawatiran kita Pak sekarang ini. Karena kalau kita lihat di berita-berita ya, banyak sekali tuh masalah-masalah mental. Ya, mental itu misalnya narkoba. Iya. Ya kan. Kemudian kalau di tingkat pendidikan sekolah dasar dan lain sebagainya itu bullying. Oh iya, bullying ya Bu ya. Iya, narkoba. Ini kemudian apalagi yang banyak yang kekerasan seksual seperti itu. Jadi kadang-kadang kita menjadi miris dan menjadi apa sih penyebabnya? Jadi berpikir panjang gitu. Betul. Ya, ini di mana penyebabnya? Apa yang perlu kita lakukan? Seperti itu, Pak. Nah, jadi dengan kondisi-kondisi masalah sekarang itu, tidak hanya masalah gizi, Pak, sekarang itu. Nggak sampai masalah gizi ya, Bu? Masalah itu tadi kan terkait dengan fisik dan mentalnya itu tadi. Bagaimana seorang anak itu jadi perhatian orang tua, ya kasih sayang, kan seperti itu, Pak. Iya. Ya. Nah kan kasih sayang itu yang kadang yang tidak dirasakan anak, ya seperti itu. Nah, itu yang kita bangun walaupun ibu dan bapaknya bekerja, tapi bagaimana bisa kasih sayang itu tidak kurang gitu. Nah, seperti itu. Nah, untuk perhatian orang tua lah ke anaknya. Ya. Nah, ketika itu miss, nah itu muncul tadi masalah ya, Bu. tadi, ya. Jadi sebenarnya efeknya selain dari ganasnya penyakit berkembang, sementara kita di keluarga juga sebenarnya tidak mempersiapkan agar tidak terjerumus sana mereka ya Bu ya. Benar Pak. Jadi itu ketahanan keluarga itu memang sangat penting, sangat penting. Ya, bagaimana ibu dan ayah, ya itu sejalan. Bagaimana bisa anaknya itu menjadi seseorang yang yang menjadi harapan seperti itu. Bagian komponen dari sebuah impian besar sebenarnya Bu. Jadi memang kalau begitu kayak gitu ya Bu. Jadi kayak kembali ke sepeda tadi, ibu, ayah, kemudian anak juga bagian dari komponen yang ikut sepeda itu gitu ya Bu ya. Iya, bagaimana itu yang Indonesia Emas yang tercipta betul. Ya, tentu dengan bekal kita tahu secara edukasi, pendidikannya seperti apa. Nah, pendidikan nanti disupport oleh gizi yang baik. Kemudian apalagi support sistem dari orang tua, kasih sayang, perhatian seperti itu. Nah, itu Pak. Jadi itu yang mencemaskan kita dengan kondisi sekarang itu. Ada yang bapak bunuh anaknya atau anak bunuh bapak ibunya. Itu kenapa terjadi? Itu kita sangat ini ya. Sebenarnya kan nilai-nilai kuncinya itu selain tadi yang kita diskusikan tadi Pak, itu adalah nilai agama. Spiritual ya Bu ya. Spiritual yaitu. Nah, jadi kuncinya dari sisi keluarga itu bagaimana dia menempa anaknya itu basic itu ya itu tadi agama, norma dan nilai seperti itu. Jadi kesehatan fisik, kesehatan mental dan spiritual. Kesehatan spiritual. Kalau sakit spiritualnya bahaya ya Bu ya.
Bahaya. Iya ya, waduh. Harus ada keseimbangan. Hidup mesti keseimbangan. Iya, saya jadi terbayang kayak bunga yang Ibu ceritakan itu gitu kan. Kalau dia ya belum jadi sempat mekar berkembang, lalu dia datang penyakit nggak jadi harum, dia kan yang harum bunganya kan Bu. Iya, benar Pak. Aduh, iya luar biasa nih, Ibu. Sekarang kalau apa tuh berarti inilah dari persoalan ini, yaitu kan kalau di jurusan kesehatan masyarakat kan Bu, Kesmas ya. Iya bisa Ada Pak. bidan, ada kesehatan masyarakat ya, tadi gitu bisa ya. berkolaborasi. Kolaborasi sebenarnya. ya. Jadi sebanyak ini tenaga kesehatan ya Pak ya, dia punya masing-masing standar kompetensinya dan apa yang perlu dilakukan gitu. Nah jadi ketika dia berkolaborasi, nah itu akan menjadi sebuah kekuatan gitu dan bisa memecahkan suatu masalah kesehatannya seperti itu. Ya Jadi ya itu yang harus kita perkuat Pak. Jadi tidak jalan sendiri-sendiri gitu. Dan memang pas sekali visi dari kampus. Kalau nggak salah tadi Bu, apa visinya Bu? Iya melahirkan melalui lulusan yang profesional. Profesional ya Bu ya. Kompeten di tengah itu. masyarakat. Kalau tidak dididik gizinya dari sekarang, tidak dididik spiritualnya dari sekarang, mana mungkin nanti menjadi generasi profesional. Profesional, benar. Ya. Jadi istilahnya itu dia sudah tahu ini apa jalan lurusnya. Gitu. Jalan lurusnya. GBHN-nya kalau di negara. Aduh. Ibu sudah berapa lulusan dari awal sudah berapa nih Bu? Konon terakhir kemarin banyak lulusan Iya Ibu ya? banyak ya, kita untuk tahun ajaran kemarin aja sudah 1000-an Pak. Wow. Iya. Di tahun ini maksudnya? Tahun ini ya. Ya Jadi Allah, kemarin 1000-an 540-an. Masya yang di kemarin Pak. Kalau kira-kira semua udah dari awal udah berapa ribu sih Bu? Waduh banyak ya. Semenjak tahun 2004. 2006 kita sudah melahirkan lulusan. Iya. Ya. Udah ribuan ya, satu tahun aja 1000. Iya. Sekarang 3000-an mahasiswa kita, 3000 lebih. Oke. Iya. Ibu, dari sekian banyak perjalanan Ibu, bahkan Ibu juga belajar ke luar negeri. Mungkin pesan-pesan bagi kita untuk bila dibandingkan dengan negara-negara lain, apa yang kurang kita nih Bu? Di sini kan gini loh, kalau orang berobat tuh perginya kemana Bu? Kalau orang berobat Singapura kalau orang terkenal yang berobat kemana Bu? Iya sebenarnya. Luar negeri kemana? Di luar itu banyak Pak. Banyak kan? Iya. Kalau Indonesia kemana dia yang paling? Ada yang Malaysia, Singapura ya. Singapura gitu Bu. Itu yang membedakan apa sih Bu? Ini kan Ibu orang akademis, apa sih yang membedakan? Ya jadi ke Malaysia lah dulu ya Malaysia, Pak ya, yang dekat dengan kita lah dulu ya. Nah Malaysia itu dia fokus Pak. Fokus. Iya. Oke. Fokus. Ketika kita datang berobat ke sana, dia bagaimana pelayanannya itu maksimal untuk permasalahan individu pasiennya. Iya. Sampai ke pengobatannya, pemeriksaannya, tuntas gitu. Tuntas dan tidak makan waktu yang lama. Tuntas tidak makan waktu lama. Waktu yang lama. Oke, sip. Dan ketika di akhir itu langsung dokter spesialis itu yang mengedukasi kita. Langsung diedukasi kita Pak. Di face to face. Ini Bapak, Ibu, gitu ya. Nah ini permasalahannya, ini ditemukan. Nah ini kita berikan pengobatan. Seperti itu kan. Nah apa yang harus dihindari, apa yang harus kita lakukan. Nah seperti itu. Jadi kita mendapat edukasi langsung dari memang yang spesialisnya itu. Itu Pak. Apakah di Indonesia tidak bisa Bu? Itu. Oh iya. Kalau kita ini kita batasi dulu ya Bu ya. Kalau sesuatu yang sifatnya melanggar berhubungan dengan undang kita cut ya. Iya. Tapi mudah-mudahan ya harapan kita begitu ke depan Bu ya. Harapannya seperti itu. Iya Bu ya. Jadi dengan melakukan edukasi. Ya, tentu menjadi ini ya bagi kita lah seseorang pasien gitu. Ketika dinasehati pasti itu akan ini masuk apa yang Bu, mesti dilarang, apa yang mesti saya lakukan seperti itu. Karena di titik kita sakit itu apapun kata orang ahlinya kita masuk ke dalam perasaan dan pikiran gitu. Jadi yang paling enak menasehati orang di salah sakit kan Bu. Iya. Mau semua gitu. Nah, jadi kuncinya itu ada dua yang tadi yang kita katakan itu Pak, penanganan dan pencegahan. Penanganan dan pencegahan. Gitu.
Yang pencegahan itu tentu melalui edukasi tadi, promotif, preventif gitu kan. Nah, kalau untuk penanganan tentu sesuai dengan permasalahannya apa yang perlu lakukan gitu, seperti itu. Dengan siapa dia mesti ketemu kan gitu. Iya. Tapi ngomong-ngomong Bu Nita, nanti apakah kampus akan menciptakan juga fakultas kedokteran nih? Iya, supaya lengkap lah Bu, lengkap. Sebenarnya ide itu udah banyak, udah lebih duluan muncul itu Pak. Ya, Iya, Bu. cuman kita terus harus melihat peluang. Oke. Kemudian apa tantangan? Ya kan? Ya, kemudian apa Ancaman. Ancaman. Iya. Ya, seperti itu. Jadi peluang, tantangan, ancaman gitu ya. Ancaman, ya. Ya, karena kita melihat ada Fakultas Kedokteran UNAN, kemudian ada Baitur Rahmah, kayak gitu ya. UNP juga gitu. Nah, kalau kita tidak mempunyai fasilitas yang melebihi, yang mumpuni, inilah kelebihan Merdeka. Ya. Kalau biasa-biasa nggak mau dia. Enggak. Iya. Udah kita cari tuh Pak. Oh, ini. iya. Tapi ini kita tidak mungkin saat ini, kan gitu. Ya, karena pembiayaan yang besar kan seperti itu. Ya. Belum labornya Bu ya. Iya, kan mesti harus kita punya rumah sakit, punya lab yang mumpuni kan seperti itu, yang sesuai standar kan seperti itu. Nah, kalau kita belum, ya kenapa ya lebih bagus kita besarkan apa yang ada gitu, dan lihat peluang ke depan, apalagi prodi yang bisa kita ini. Jadi jangan apa namanya? Nafsuan gitu. Nafsuan gitu. Tanpa berhitung matang. Tanpa perhitungan matang. harus itu ya. Ini kita tercerahkan luar biasa. Jadi yang ada orang kayak bisnis Bu, begitu dia ini rasanya dia ini ya pula ya, akhirnya nggak sampai nafasnya nanti kan, malah yang sebenarnya bisa mengangkat ini masih jadi jatuh ya Bu ya. Iya. Benteng ini benar tidak mudah dirobohkan, semua harus dihitung sehingga sulit untuk ditembus ya Bu ya. Iya, sesuatu itu harus SWOT analisis. SWOT analisis itu penting. Ini kata kuncinya. Gagal SWOT analisis ini, SWOT analisis ini gagal lah bisnis mau pendidikan mau apa ya Bu ya. Waduh, kayaknya tanpa sadar kita sudah bincang-bincang 1 jam sama Prof kita nih. Oke Prof, ini luar biasa nih. Tapi yang menarik ini lagi efek yang diberikan di sebuah kampus pendidikan di sebuah tempat itu akan menggerakkan ekonomi ya Bu ya. Kita lihat bagaimana dahulu di gereja itu ada kampus lalu pindah, itu kan tergeser ekonomi masyarakat. Saya menarik gini Prof, dengan hadirnya kampus universitas ini efek buat income begitu tinggi sepertinya luar biasa nih Prof. Gimana sepertinya Prof? Iya, benar Pak Zul. Jadi dengan kehadiran For the Cock ya, For the Cock yang Bukit ya. Bukit kalau dilihat dari bawah itu seperti apalah kita memandang itu ya, bangunan apa seperti itu. Iya. Nah, jadi untuk masyarakat tentu itu akan menjadi sebuah pembangunan ekonomi ya. Karena mahasiswa sudah jelas itu dia butuh kehidupannya, kosnya, kosnya gitu ya. Dan bahkan tuh masyarakat di sekitar itu sudah banyak membuat rumah-rumah kos itu Pak. Oh iya. Benar, jadi sehingga yang dulunya awal-awal kampus itu berdiri kan masih sepi, daerah gereja itu seperti sepi lah Bu. Sepi jam 9 sudah tidak ada kegiatan kan seperti itu ya. Nah, jadi dengan kehadiran kampus itu semua sudah hidup gitu ya. Hidup artinya apa? Artinya memang sebuah pendidikan itu harus membangun ya, atau terbangunnya ekonomi masyarakat seperti efek itu. Ya Bu ya, efek ya. Dan itu memang butuh support pemerintah kota. Nah, itu. Kenapa? Karena pendidikan itu adalah tujuan akhirnya adalah melahirkan generasi ya. Generasi yang profesional, generasi yang kompeten, yang bisa menembus dunia kerja seperti itu. Nah, jadi artinya kita tentu punya harapan bersinergi. Bersinergi antara pendidikan dengan pemerintah kota. Iya. Sama dengan saya berpikir begini Bu, artinya pendidikan adalah salah satu yang memaksanya para pengunjung datang ke tempat ini untuk melihat wisata.
Karena kan orang tuanya Bu di saat wisuda kan terpaksa dia Iya, iya. Hadir ya. kunjungan wisata yang hadir. Kalau kita Hadir. pergi ke Bukit Tinggi nih Bu, Iya. nggak mungkin sampai kampus saja kan? Nggak mungkin ya. Jalan-jalan ke Lubang Japang dulu. Iya, iya. Lihat mana yang benteng perdekor aslinya Iya. gitu Sekalian ya. hiburan. Hiburan. Gitu. Iya. Dalam 1 tahun 2 kali pengunjung yang dipaksa datang ke Bukit Tinggi untuk berwisata. Benar Iya. nggak, Bu? Sambil Benar, Pak. wisuda. Jadi Ibu wisuda 2 kali iya, kan setahun kan? Iya, ini sebenarnya menjawab ininya Kota Bukit Tinggi, Kota Apa, Bu? Pendidikan, Iya, Kota iya. Wisata, Betul, seperti betul, itu. betul. Artinya sinergi yang sinergi. klop ya sebenarnya Bu ya. Klop iya. dengan misi kota ya kan? Iya, Bagaimana menjadikan kota wisata gitu ya. Iya, dan pendidikannya itu terbangun seperti itu. Jadi kan bahasanya ndak ada yang mungkin di kalau kita itu banyak ya Bukit Tinggi banyak. Tapi yang bilang tadi Bu, jadi karena dia ngantar anaknya wisuda gitu ya. Pasti satu orang anak yang di wisuda bawa pamannya. Kalau waktu wisuda itu kadang-kadang satu wisuda busnya 2 atau 3. Iya, itu kan waktu wisuda ya Pak ya. Iya, Tapi iya. untuk Harian? kontrol, ya tentu akan ada keluarga yang datang Iya, seperti iya. itu. Iya, iya. Jadi- Berputar ekonomi ya Bu ya. Iyalah jelas. Uang kos, kemudian dia beli sayur di sini juga, beli Iya. telur, semua putar ya, putar. Iya betul. Iya, iya. Waduh. Iya, jadi ya. banyak lah. Kayaknya Pala Bunita banyak sekali nih. Bagi-bagi besok ya Bu. Mencerahkan, kemudian menginspirasi, kemudian menghidupkan ekonomi. Iya, Masya Allah. semangat, Pak. Semangat. Doakan juga Aspen ya Bu. Iya, kita ke depan harus kolaborasi. Waduh, siap. Iya. Allahu Akbar. Psikolog harus hadir. Iya, siap, Iya, siap. kita Bu. punya prodi psikologi. Oh iya ya Bu ya. Iya. Aspen kita siap, punya Aspen siap. Bu. prodi DKV. Siap. Seperti itu. Kalau DKP kita yang belajar kayaknya sana. Ya, jadi gimana kita bisa bersinergi? benar, Kuncinya Bu. itu Pak. Jadi hidup ini ya apa namanya? Kalau Bunita itu prinsipnya berikan yang terbaik. Wah, berikan yang terbaik. Iya, itu. Iya. Ya, hidup ini ya kita tahu hidup ini sementara, Sementara. ya Pak, ya. Tapi ketika kita menebar kebaikan Berikan akan yang muncul terbaik. kebaikan-kebaikan berikut seperti itu. Iya. Wah, Itu- ini itu kunci. Ini kuncinya. Hidup ini. Ini sudah dikasih intisarinya. Makanya tidak tanggung-tanggung ya. Begitu mendirikan kampus, berikan yang terbaik. Iya. Keren nih. Harus. Waduh, efeknya luar biasa nih Bu. Baik Bu Nita, kayaknya tanpa terasa, kayaknya enak sekali kita. Guru besar kita lama-lama ngomongnya. Tapi asik sekali nih Bu. Iya, sebenarnya apa namanya? Ya, Bunita enggak terbayang juga kan Pak dari awal itu menjadi untuk guru besar. Tapi ya itu tadi. Iya. Ketika kita menebar kebaikan, ya Allah pasti memberikan yang kita tanpa kita duga-duga kita sadari, itu Allah berikan yang terbaik buat kita. Itu kuncinya yang kita Bu. syukuri. Iya, Ya. syukuri. Harus kita syukuri. Baik Bu Nita, terima kasih banyak dan kami dari Aspen ikut berbahagia, bergembira atas pengukuhan guru besar Bu Nita sendiri, Bu Prof ya, Prof. Prof sendiri termasuk kepada kampus yang selalu menginspirasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini di masa mendatang. Tentu kita ikut berbahagia untuk itu semuanya. Izinkan kami seakan-akan merasa jadi bagian keluarga besar. Iya, harus. Siapapun itu ya sudah menjadi bagian dari Fordekok, keluarga besar Fordekok. Karena merajutnya dari hati gitu. Merajutnya dari hati. Benar. Iya. Baik Bu Nita, kira-kira closing statement di penghujung pembicaraan kita buat pemirsa kita nih Bu. Silakan Bu Nita nih. Iya. Jadi ya pertama Bunita terima kasih nih ke sisi lain ya Aspen yang luar biasa. Insya Allah. Tadi kita juga sudah ini ya diskusi, kita harus kolaborasi seperti itu, harus bersinergi itu. Nah kemudian untuk dunia pendidikan tentu kita melihat bahwa Fordekok itu yang tadi sudah Bu Nita katakan bahwa
kita berharap nanti dia menjadi universitas yang unggul, melahirkan profesional yang kompeten, yang berdaya saing global, kan seperti itu. Jadi tentu harapannya adalah bagaimana nanti insan yang dilahirkan oleh Fort de Kock menjadi baik itu menjadi sarjana maupun menjadi magister seperti itu, dan insya Allah ke depan kita akan membuka prodi untuk doktoral. Waduh, Nah, siap. tentu harapannya ya bagaimana insan yang dilahirkan dari Fort de Kock itu dia menerapkan apa yang menjadi kompetensinya. Ya, tentu dengan mengembangkan di samping kompetensi, tentu apa yang menjadi entrepreneur ya Pak Yeah. yang sisi lebihnya yang dia akan terapkan ke masyarakat seperti itu. Karena kalau tidak kita punya jiwa entrepreneur, nah tentu kita akan stuck gitu ya. Nah, jadi dengan jiwa entrepreneur kita melihat peluang-peluang apa yang mesti kita kembangkan untuk profesinya seperti itu. Nah, tentu Fort de Kock itu siap Untuk itu semua. Iya, dengan kualitas yang terjamin. Waduh. Nah, ya kita punya lembaga sertifikasi profesi juga. Iya. Yang ini juga menjadi acuan secara nasional seperti itu. Nah, kemudian tentu harapannya apapun bentuk permasalahan, ya tentu kita harus punya basic datanya, sehingga apa yang akan kita lakukan intervensi tentu akan terukur, terstandar seperti itu. Nah, jadi tentu permasalahan-permasalahan kita yang ada itu melalui riset Pak. Ya, karena kampus kita itu adalah kampus yang inovasi, kemudian kampus riset, kampus inovasi dan praktisi. Waduh. Itu motonya kan. Baik, jadi kampus praktisi, kampus akademisi, kampus yang inovasi. Ya, kemudian praktisi. Kampus yang akademisi. Masya Allah. Gitu. Ya. Artinya memang kita harus berinovasi. Bagaimana sih dari inovasi nanti akan lahir kreativitas kan? Waduh, dari inovasi akan lahir kreativitas. Iya, tentu menjaga integritas. Seperti itu. Baik, Ibu Bonita, luar biasa sekali. Saya ambil bagian ujungnya. Waktu harus kita gunakan untuk berkreativitas dan tak berhenti berinovasi. Seperti jam yang berputar ini, sahabat. Dia diam tapi dia tetap berputar. Sobat semuanya, ini juga adalah hasil karya dari para sahabat kerajinan kita. Ini kerajinan, inovasi nih Bu Rita. Ya, betul. Ini kerajinan jamnya diam aja. Ya, jadi sahabat juga bisa beli nih. Produk inovasi loh. Inovasi. Jadi dari kayu jati dia bentuk oleh seniman untuk berinovasi hingga jamnya itu tetap bergerak dalam dia. Yang seperti Bu Nita katakan tadi. Harus. Baik Bu Nita, terima kasih sekali Prof. Luar biasa nih guru besar. Terima kasih Pak. Sudah kita bersama diskusi. Semoga ke depan kolaborasi seperti disampaikan Ibu Nita tadi. Insyaallah. Dan jangan lupa berdoa bersama untuk kesuksesan kita ya Bu ya. Baik Bu, kita tutup. Akhirnya saya Zulfamiadi. Saya Bu Nita ya. Jadi Profnya sebutkan dong Bu. Kita ulangi. Saya Zulfamiadi. Biar saja lah. Enggak disebutkan ya. Iya. Kita mau ulang-ulang guru besar nih. Saya Zulfamiadi. Ya, saya Bu Nita. Dari Universitas Fort de Kock. Mengucapkan terima kasih. Akhir kalam. Terima kasih atas attention dari teman-teman kita ya, Pak ya. Kita tutup ya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.